Apa yang akan kau lakukan jika menemukan suamimu sedang berlibur romantis di Jepang bersama selingkuhannya? Bagiku, jawabannya sederhana, jual rumahnya, kosongkan hartanya, dan tinggalkan dia dengan tidak lebih dari secarik surat perceraian. Saya Dinda, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang sudah 8 tahun menikah dengan Dani. Kami membangun rumah tangga ini dari nol, dan selama bertahun-tahun, saya merasa bahagia. Setidaknya, begitulah yang saya katakan pada diri sendiri. Dani adalah suami yang baik, setidaknya sampai beberapa bulan terakhir. Dia bekerja keras sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi, sementara saya menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan sesekali membantu proyek-proyek seninya, lukisan-lukisan yang sempat saya tinggalkan demi mendukung karir Dani. Namun, akhir-akhir ini, segalanya mulai berubah. Dani sering pulang larut malam, teleponnya tidak pernah diam, dan ada jarak dingin antara kami. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya sedang membutuhkan fokus ekstra, tapi saya bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Saat Dani memberitahu saya bahwa dia harus pergi ke Jepang untuk urusan bisnis, saya mencoba tetap tenang. Namun, ketika dia memberikan alamat hotel dan rencana perjalanannya dengan nada santai, rasa curiga saya semakin kuat. Kenapa dia begitu transparan? Apakah ini cara dia mengalihkan perhatian? Saat Dani pergi, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Saya membuka media sosialnya secara diam-diam, meskipun rasanya salah melakukannya. Di sana, Dani berpose di bawah pohon sakura bersama seorang wanita lain, Lia, rekan kerjanya yang lebih muda. Senyum mereka hangat, intim, dan sama sekali tidak profesional. Tanganku gemetar saat saya menutup layar ponselnya. Kursi di dekat meja dapur terasa dingin saat saya duduk, mencoba menenangkan napas saya. Rasanya seperti ada lubang besar di dadaku, menghisap semua udara yang saya butuhkan untuk bernapas. Namun, sesuatu dalam diri saya berubah. Alih-alih menangis atau marah, saya merasa ada api kecil menyala di dalam dada saya. Ini bukan akhir dari saya. Ini bukan hanya soal pengkhianatan Dani, ini tentang bagaimana saya memilih untuk melanjutkan hidup setelahnya. Saya mulai memikirkan langkah-langkah praktis. Pertama, saya memutuskan untuk menjual rumah kami tanpa sepengetahuannya. Saya tahu ini akan menjadi pukulan telak bagi Dani. Rumah kami adalah simbol segala sesuatu yang pernah kami bangun bersama. Lalu, saya mulai mencari apartemen kecil untuk diri saya sendiri, tempat saya bisa memulai hidup baru. Di tengah kekacauan emosi ini, saya bertemu dengan Raka, pemilik galeri seni lokal. Dia datang ke rumah atas permintaan teman saya, untuk melihat apakah ada lukisan yang layak dipamerkan. Awalnya, pertemuan kami hanya profesional, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat saya merasa nyaman. Dia mendengarkan cerita saya, tidak semua detail, tentu saja, dan memberi saya dukungan yang tak terduga. Kadang-kadang, katanya suatu sore setelah melihat salah satu lukisan saya, seni adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka yang tak terucapkan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tahu apa yang sedang saya alami, tapi kata-katanya membuat saya merasa sedikit lebih ringan. Saya mulai melukis lagi, menuangkan semua amarah, kekecewaan, dan harapan saya ke dalam kanvas. Warna-warna gelap mendominasi karya saya, tapi ada kilatan cahaya di setiap sudutnya, simbol harapan yang saya coba pegang erat-erat. Setiap hari, saya berusaha menjaga penampilan saya tetap normal. Saya berbicara dengan Dani melalui telepon sesekali, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di balik senyuman saya merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang merebut kembali kendali atas hidup saya, dan ketika matahari mulai terbenam di ujung hari itu, saya berdiri di depan cermin, menatap bayangan saya sendiri. Ada kekuatan baru di mata saya, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mungkin ini adalah awal dari transformasi mungkin ini adalah momen ketika saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pemenang dalam cerita saya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa menjual rumah kami akan terasa begitu membebaskan. Setiap kali saya melihat agen properti datang untuk mengambil foto-foto atau menunjukkan rumah kepada calon pembeli, ada sensasi aneh yang menyusup ke dalam diri saya, campuran antara kelegaan dan rasa bersalah. Kelegaan karena saya akhirnya mengambil kendali atas hidup saya sendiri, dan rasa bersalah karena saya sedang melakukan sesuatu yang mungkin akan menghancurkan Dani secara emosional. Namun, ketika saya duduk di meja dapur pagi itu, dengan secangkir kopi hangat di tangan, saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang keadilan.
Jika Dani bisa menggunakan uang hasil kerja keras kami untuk liburan romantis dengan Lia, maka saya berhak menggunakan aset bersama untuk membangun masa depan saya sendiri. Setelah rumah terjual, saya segera membeli apartemen kecil di pinggiran kota. Tempat itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk satu orang. Saya sengaja memilih lokasi yang jauh dari pusat kota, tempat yang tidak diketahui oleh Dani atau siapapun dari lingkaran lama saya. Dari bayang-bayang hubungan yang hancur, saat pindah ke apartemen baru, saya menemukan kotak tua di loteng rumah kami yang belum sempat saya bongkar. Kotak itu penuh debu, tampak seperti barang yang sudah lama dilupakan. Ketika saya membukanya, saya menemukan surat-surat cinta yang ditulis dengan tangan, tertanggal beberapa tahun sebelum kami menikah. Surat-surat itu ditujukan kepada wanita lain, bukan saya duduk di lantai loteng, meremas-remas salah satu surat itu di tangan saya. Kata katanya penuh hasrat dan janji-janji romantis yang tak pernah saya dengar darinya. Ternyata, pengkhianatan ini bukan hal baru bagi Dani. Dia telah melakukan hal serupa bahkan sebelum kami menikah. Apa artinya ini? Apakah dia selalu seperti ini? Seseorang yang hanya peduli pada ambisinya sendiri. Rasa marah mulai menyusup ke dalam diri saya lagi, tapi kali ini disertai dengan pemahaman yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang Lia, ini tentang pola perilaku Dani yang mungkin sudah ada sejak lama. Saya tidak bisa lagi menyalahkan diri sendiri atas kegagalan pernikahan ini. Ini sepenuhnya kesalahannya. Di tengah kebingungan emosi ini, Raka datang ke rumah untuk membantu saya membawa beberapa lukisan ke galerinya. Kami sudah bertemu beberapa kali sejak pertemuan pertama di loteng, dan setiap kali dia datang, saya merasa sedikit lebih ringan. Ada sesuatu dalam caranya mendengarkan yang membuat saya merasa aman, seperti saya bisa berbicara tanpa takut dihakimi. Kamu tidak perlu terburu-buru memberitahunya, kata Raka suatu sore saat kami duduk di balkon apartemen saya. Fokus saja pada apa yang kamu butuhkan sekarang. Kamu sudah cukup kuat untuk melalui ini. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi ada kekuatan di dalamnya. Saya mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang menghancurkan Dani, ini tentang membangun kembali diri saya sendiri. Lukisan-lukisan saya menjadi medium untuk mengekspresikan semua emosi yang sulit saya ungkapkan dengan kata-kata. Warna-warna gelap yang dulu mendominasi karya saya mulai digantikan oleh warna-warna cerah, simbol harapan yang perlahan-lahan tumbuh dalam diri saya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran saya, dokumen-dokumen perceraian. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara dan mulai mengumpulkan semua bukti yang saya butuhkan, catatan transaksi keuangan, foto-foto Dani dan Lia, serta salinan pesan-pesan mereka. Semua ini akan menjadi senjata saya ketika saatnya tiba untuk menghadapi Dani, tapi bagaimana jika dia mencoba membela diri? Bagaimana jika dia berhasil memutarbalikkan fakta dan membuat saya terlihat seperti yang salah? Pikiran-pikiran ini terus menghantui saya, membuat saya tidak bisa tidur di malam hari. Setiap kali saya menutup mata, wajah Dani muncul di benak saya, senyum palsunya, tatapan kosongnya, dan cara dia berbohong dengan mudahnya. Satu-satunya hal yang membuat saya tetap waras adalah lukisan. Setiap kali saya merasa terlalu lelah untuk berpikir, saya mengambil kuas dan mulai melukis. Ada sesuatu yang magis dalam proses itu, cara Cat menyatu di atas kanvas, menciptakan bentuk-bentuk yang awalnya abstrak tapi kemudian mulai memiliki makna. Melukis membuat saya merasa seperti saya sedang membangun kembali dunia saya sendiri, satu sapuan kuas demi satu sapuan kuas. Suatu sore, Raka datang ke apartemen saya dengan sebuah ide. Kenapa kamu tidak mengadakan pameran tunggal, katanya. Matanya berbinar-binar. Karya-karyamu sangat kuat, Dinda. Orang-orang perlu melihatnya. Saya tertawa kecil, merasa ragu. Aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu, jawab saya. Ini semua masih terlalu pribadi. Tepat karena itulah, orang-orang akan tersentuh, katanya dengan nada yakin. Seni yang paling kuat adalah yang berasal dari luka yang mendalam. Pikiran itu membuat saya berpikir. Mungkin dia benar. Mungkin inilah saatnya saya berbagi cerita saya dengan dunia, melalui karya seni. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang bangkit dari reruntuhan. Malam itu, saya duduk di depan kanvas kosong, memikirkan apa yang ingin saya gambar. Saya memilih palet warna cerah, kuning, oranye, dan biru muda, dan mulai melukis matahari terbit di atas lautan. Di bawahnya, saya menambahkan siluet seorang wanita yang berdiri tegak, memandang ke arah horizon. Wanita itu adalah saya, versi baru saya yang sedang belajar untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Saat saya menyelesaikan lukisan itu, saya merasa sesuatu bergeser di dalam diri saya.
Ini bukan lagi tentang balas dendam atau pengkhianatan Dani. Ini tentang saya, Dinda, seorang wanita yang sedang belajar untuk hidup lagi. Esok harinya, saya mengirimkan dokumen-dokumen perceraian ke pengacara. Saat amplop itu meninggalkan tangan, saya merasa seperti melepaskan beban yang telah lama saya pikul. Ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari babak baru. Dan ketika saya melihat ke cermin malam itu, saya melihat wanita yang sama sekali berbeda dari yang dulu. Mata. Saya tidak lagi dipenuhi air mata, tapi dengan tekad. Saya tidak lagi takut pada masa depan. Saya siap menghadapinya, sendiri. Matahari pagi itu bersinar terang, tapi saya tidak merasakan kehangatannya. Hari ini adalah hari yang sudah saya tunggu-tunggu, dan takutkan sekaligus. Dani akhirnya kembali dari Jepang setelah 2 minggu penuh berlibur dengan Lia. Saya tahu. Dia akan pulang hari ini karena kami sempat berbicara melalui telepon kemarin. Dia terdengar biasa saja, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya. Seperti biasa, dia menanyakan hal-hal sepele. Apakah rumah sudah dibersihkan? Apakah ada tagihan yang harus dibayar? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya semakin yakin bahwa dia benar-benar mengira segalanya tetap seperti biasa. Namun, kali ini, saya sudah siap untuk menyambutnya dengan cara yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya duduk di ruang tamu apartemen. Baru saya memandangi foto-foto dan dokumen-dokumen yang telah saya susun rapi di atas meja. Semua bukti pengkhianatannya ada di sana. Foto-foto romantis mereka di Kyoto, struk hotel mewah tempat mereka menginap, bahkan rekaman CCTV dari bandara saat mereka berjalan berdekatan dengan sikap mesra. Saya juga menemukan beberapa pesan teks antara Dani dan Lia yang berhasil saya akses melalui aplikasi pelacakan rahasia. Semua ini adalah senjata saya, dan saya tahu persis bagaimana cara menggunakannya. Ponsel saya berdering. Sebuah pesan masuk dari Dani, aku sudah sampai di depan rumah. Kenapa pintunya terkunci? Saya tersenyum tipis, lalu membalas, kita pindah ke apartemen baru. Aku akan menjemputmu di sana. Beberapa menit kemudian, saya mendengar suara mobilnya memasuki parkiran apartemen. Langkah-langkah kakinya terdengar di tangga, dan detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan pintu apartemen saya. Wajahnya tampak bingung, matanya menyapu ruangan kecil yang sama sekali asing baginya. Kenapa kita pindah? Tanyanya, nada suaranya terdengar lebih marah daripada penasaran. Dan kenapa semua barang-barang tidak ada? Saya bangkit dari kursi saya, berdiri tepat di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, saya tidak merasa gentar menghadapinya. Ada sesuatu dalam tatapan saya yang membuatnya terdiam sejenak. Aku sudah menjual rumah, kata saya dengan tenang, suara saya datar namun penuh keyakinan. Semua barang-barangmu sudah aku jual juga. Dan ya, perceraian sudah aku ajukan. Dani terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Wajahnya memucat, matanya melebar. Apa maksudmu? Kamu gila, Den. Kenapa kamu melakukan ini? Saya tidak menjawab. Langsung. Alih-alih, saya mengambil foto-foto mereka dari atas meja dan meletakkannya di hadapannya. Inilah alasannya, kata saya, suara saya tetap dingin. Liburan romantis dengan Lia. Hotel-hotel mewah yang kamu bayar dengan uang kita. Pesan-pesan mesra yang kamu tulis padanya. Jadi, jangan coba-coba pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mencoba membela diri, tentu saja. Ini salah paham, katanya, suaranya terdengar putus asa. Lia hanya teman kerja. Kami hanya bersenang-senang sebentar. Bersenang-senang, ulang saya, suara saya mulai meninggi. Kamu pikir aku bodoh, Dani? Kamu menggunakan uang kita untuk liburan dengan wanita lain, dan sekarang kamu berani bilang ini hanya bersenang-senang. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya mengeluarkan surat-surat cinta tua yang saya temukan di loteng rumah kami, surat-surat yang ditulisnya kepada wanita lain sebelum kami menikah. Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan ini, kan? Tanya saya, suara saya penuh amarah. Kamu selalu seperti ini, Dani. Pengkhianatan bukan hal baru bagimu. Wajahnya semakin pucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap surat-surat. Itu dengan mata kosong. Tapi plot twist terjadi ketika ponselnya berdering. Layarnya menunjukkan nama, Lia. Saya bisa melihat ekspresi panik di wajahnya saat dia mencoba mengabaikan panggilan itu. Tapi saya cepat-cepat meraih ponselnya. Dia pasti ingin tahu bagaimana hasil liburan kalian, kata saya, nada suara saya penuh sindiran.
Saya mengaktifkan speakerphone dan menjawab panggilan itu. Halo, Lia, kata saya, suara saya terdengar tenang namun dingin. Ini Dinda, istri Dani. Ada. Jeda sejenak di ujung telepon. Oh, halo, Bu, jawab Lia, suaranya terdengar canggung. Apa kabar? Saya tersenyum sinis. Aku baik-baik saja, Lia. Tapi sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang suamiku, ya? Misalnya, fakta bahwa dia sudah menikah denganku selama 8 tahun? Saya bisa mendengar napasnya tertahan di ujung telepon. Aku tidak tahu dia masih serius dengan pernikahannya, katanya, suaranya terdengar defensif. Dia bilang hubungan kalian sudah lama berakhir. Dani mencoba merebut ponselnya dari tangan saya, tapi saya menghindar. Tidak, Lia, kata saya, suara. Saya penuh ironi. Hubungan kami tidak berakhir. Hanya saja, dia menggunakanmu untuk naik jabatan. Ayahmu adalah pejabat tinggi di perusahaan itu, kan? Apa kamu benar-benar mengira dia benar-benar peduli padamu? Lia terdiam sejenak. Ketika dia akhirnya berbicara lagi, suaranya terdengar dingin. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu. Aku akan memutuskan hubungan dengannya sekarang juga. Setelah telepon dimatikan, suasana di ruangan menjadi sangat hening. Dani tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya. Dia mencoba memohon. Maaf, tapi saya sudah tidak peduli lagi. Saya memberitahunya bahwa semua dokumen perceraian sudah diajukan, dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari aset kami. Aku sudah membereskan semuanya, kata saya, suara saya penuh keyakinan. Kamu tidak akan punya rumah, tidak akan punya mobil, dan tidak akan punya karir lagi. Selamat datang di dunia nyata, Dani. Dia meninggalkan apartemen dengan langkah gontai, wajahnya penuh kekalahan. Saya menutup pintu di belakangnya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ini bukan hanya soal balas dendam, ini tentang keadilan. Saya akhirnya berhasil mengambil alih kendali atas hidup saya sendiri, namun, meskipun saya merasa lega, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran saya, Raka. Hubungan kami semakin dekat dalam beberapa minggu terakhir, dan saya mulai bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar hanya seorang teman? Setiap kali dia datang ke apartemen saya atau mengirim pesan untuk menanyakan kabar saya, ada sesuatu dalam caranya yang membuat saya merasa nyaman, terlalu nyaman. Suatu malam, setelah Dani pergi, saya duduk di balkon apartemen saya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Saya merasa seperti sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidup saya. Lukisan-lukisan saya sudah hampir selesai untuk pameran tunggal yang direncanakan Raka, dan saya mulai merasa seperti saya sedang menemukan diri saya yang baru. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui saya. Apakah saya siap untuk membuka hati saya lagi? Atau apakah saya akan tetap hidup sendiri, tanpa membiarkan siapapun masuk ke dalam hidup saya? Esok harinya, Raka datang ke apartemen saya dengan sebuah buket bunga kecil. Untukmu, katanya, senyumnya lembut. Kamu sudah melewati banyak hal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Saya menerima bunga itu dengan senyum tipis. Terima kasih, Raka, kata saya, suara saya penuh rasa syukur. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku merasa lebih kuat sekarang. Dia mengangguk, matanya penuh pemahaman. Itu sudah cukup untuk saat ini, katanya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kami berbincang sebentar, lalu dia pergi. Saat saya duduk di depan kanvas kosong malam itu, saya mulai melukis siluet dua orang yang berdiri berdampingan di bawah langit malam. Mungkin ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya. Bukan hanya tentang balas dendam atau kebebasan, tapi tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat. Malam itu, saya duduk di depan laptop dengan cangkir teh hangat di samping. Jendela apartemen saya sedikit terbuka, membiarkan angin malam yang dingin masuk. Saya menatap layar penuh dokumen-dokumen yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu, semua. Bukti pengkhianatan Dani, rekaman transaksi keuangan, dan bahkan tangkapan layar percakapan mesra antara dia dan Lia. Semua ini adalah senjata yang siap saya gunakan untuk mengakhiri segalanya, tapi kali ini, saya tidak hanya ingin menghancurkan Dani secara finansial. Saya ingin menghancurkannya. Dalam segala aspek, reputasinya, karir yang dia banggakan, dan hidupnya yang sempurna palsu. Ini bukan lagi tentang balas dendam semata, ini tentang memberinya pelajaran bahwa tindakannya memiliki konsekuensi nyata. Saya mulai menyusun email-email yang akan saya kirimkan kepada atasan Dani, rekan kerja senior di perusahaan, dan beberapa kolega penting lainnya. Saya melampirkan semua bukti yang saya miliki,
termasuk foto-foto romantis mereka di Jepang, struk hotel yang menunjukkan pembayaran menggunakan kartu perusahaan, serta pesan-pesan teks yang jelas mengindikasikan hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Setiap kata yang saya tulis dipilih dengan hati-hati, tidak terlalu emosional, tapi cukup tajam untuk membuat orang-orang itu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum menekan tombol kirim, saya berhenti sejenak. Jari saya melayang di atas mouse, ragu sejenak apakah ini langkah yang benar. Apakah saya sedang menjadi seperti dirinya, seseorang yang menggunakan cara-cara licik untuk mencapai tujuan? Tapi lalu saya ingat bagaimana dia telah memperlakukan saya selama bertahun-tahun, mengabaikan perasaan saya, menggunakan uang kami untuk kesenangan pribadinya, dan bahkan berbohong tanpa rasa bersalah. Pikiran itu langsung memadamkan keraguan saya. Ini bukan soal menjadi seperti dia, ini soal memberinya pelajaran yang pantas ia terima. Saya menekan tombol kirim satu persatu. Setiap email yang terkirim terasa seperti melepaskan beban besar dari pundak saya. Saya tahu ini akan menjadi pukulan telak bagi Dani, tapi saya tidak peduli lagi. Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan sekarang saatnya dia menghadapi konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, efek dari email-email itu mulai terlihat. Dani mulai menerima panggilan telepon dari atasan dan koleganya, meminta penjelasan tentang tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. Awalnya, dia masih mencoba membela diri, tapi ketika bukti-bukti konkret mulai beredar di lingkungan kantor, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pada akhir minggu, Dani resmi diberhentikan dari posisinya sebagai manajer. Kabar itu sampai ke telinga saya melalui salah satu teman lamanya yang merasa kasihan padanya, atau mungkin pada saya, namun, balasan saya tidak berhenti di situ. Saya juga menghubungi ayah Lia, pejabat tinggi yang ternyata sangat protektif terhadap putrinya. Saya mengirimkan beberapa dokumen yang menunjukkan bagaimana Dani menggunakan Lia hanya demi ambisi karir, tanpa benar-benar peduli padanya. Ayah Lia marah besar dan memutuskan untuk melaporkan Dani ke Komite Etika Perusahaan. Dalam hitungan hari, nama Dani hancur di dunia profesional. Reputasi yang dia bangun selama bertahun-tahun lenyap begitu saja, digantikan oleh aib yang tak termaafkan. Saat mendengar kabar ini, saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Ada sesuatu dalam diri saya yang berubah, rasa amarah yang dulu menggelegak kini mulai mereda. Mungkin karena saya akhirnya menyadari bahwa balas dendam tidak akan pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam diri saya. Yang saya butuhkan bukanlah menghancurkan Dani, tapi membangun kembali hidup saya sendiri. Di tengah semua ini, hubungan saya dengan Raka semakin dekat. Kami sering bertemu di galeri atau di apartemen saya, berbincang tentang lukisan-lukisan yang sedang saya kerjakan. Setiap kali dia datang, saya merasa seperti sedang melihat cahaya baru dalam hidup saya. Ada sesuatu dalam caranya mendengarkan yang membuat saya merasa aman, seperti saya bisa menjadi diri saya yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Suatu sore, setelah kami membahas detail pameran tunggal saya, Raka tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kamu tahu, katanya pelan, matanya menatap saya dengan intens, aku juga pernah mengalami hal serupa. Saya menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Dia tersenyum tipis, lalu mulai bercerita. Ternyata, beberapa tahun lalu, dia pernah menikah dengan seorang wanita yang akhirnya meninggalkannya karena berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Pengalaman itu menghancurkan hidupnya, membuatnya kehilangan arah selama bertahun-tahun. Namun, dia akhirnya menemukan penyembuhan melalui seni, dan itulah alasan dia mendirikan galeri. Aku tahu bagaimana rasanya merasa seperti korban, katanya, suaranya penuh empati. Dan aku juga tahu bagaimana rasanya ingin membalas dendam. Tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kembali diri kita sendiri. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang mendalam dalam diri saya. Mungkin inilah saatnya saya berhenti fokus pada masa lalu dan mulai memikirkan masa depan. Lukisan-lukisan saya sudah hampir selesai untuk pameran tunggal, dan saya merasa seperti sedang menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penting daripada sekadar balas dendam. Esok harinya, saya duduk di depan kanvas kosong, memikirkan apa yang ingin saya gambarkan. Saya memilih palet warna cerah, kuning, oranye, dan biru muda, dan mulai melukis matahari terbit di atas lautan. Di bawahnya, saya menambahkan siluet dua orang yang berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan. Ini adalah simbol harapan. Baru bagi saya, harapan untuk menemukan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Saat saya menyelesaikan lukisan itu, saya merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya.
Ini bukan lagi tentang balas dendam atau pengkhianatan Donnie. Ini tentang saya, Dinda, seorang wanita yang sedang belajar untuk hidup lagi, untuk mencintai lagi, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Malam itu, saya menerima pesan dari Raka, pameranmu akan luar biasa, Dinda. Aku yakin orang-orang akan tersentuh oleh karyamu. Saya tersenyum, merasakan kehangatan yang lama tak saya rasakan. Mungkin ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya, bukan hanya sebagai seorang seniman, tapi sebagai seorang wanita yang siap untuk membuka hatinya lagi. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan cepat, seperti angin musim semi yang menyapu dedaunan kering di trotoar. Pameran tunggal saya akhirnya tiba, dan saya merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu dunia baru, dunia yang tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu, tapi oleh cahaya harapan dan kemungkinan. Saat saya berjalan menuju galeri Raka pagi itu, langit biru cerah terbentang luas di atas kepala saya. Matahari bersinar lembut, seolah memberkati hari ini dengan kehangatan yang tak tergantikan. Saya mengenakan sederhana berwarna putih, simbol kesucian dan awal baru bagi saya. Di tanganku, saya membawa tas kecil yang berisi catatan-catatan kecil tentang setiap lukisan yang akan dipamerkan. Ini adalah hari besar saya, dan saya ingin memastikan semuanya sempurna. Di dalam galeri, suasana sudah ramai. Pengunjung mulai berdatangan, teman-teman lama yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun, kolektor seni lokal, bahkan beberapa wartawan dari majalah seni. Semua orang tampak tertarik pada karya-karya saya, yang dipajang di dinding-dinding galeri dengan pencahayaan yang dramatis. Lukisan-lukisan saya bercerita tentang perjalanan emosional saya, dari kegelapan pengkhianatan hingga cahaya harapan baru. Mereka adalah ekspresi paling jujur dari diri saya, dan melihat mereka dipamerkan di depan umum membuat saya merasa bangga. Bangga bukan hanya pada karya-karya itu, tapi juga pada diri saya sendiri. Raka ada di sana, berdiri di sudut galeri, dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tampak rapi dengan setelan abu-abu muda, matanya berkilau saat dia melihat saya mendekat. Kamu luar biasa, katanya pelan, suaranya penuh kekaguman. Orang-orang sangat terkesan dengan karyamu. Saya tersenyum, merasa lega sekaligus gembira. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu, kata saya jujur. Kamu telah membantu saya menemukan diri saya yang baru. Dia mengangguk, lalu menambahkan, ini bukan hanya tentang lukisan, Dinda. Ini tentang cerita di baliknya. Orang-orang bisa merasakan emosi yang kamu tuangkan ke dalam setiap sapuan kuas. Setelah acara resmi dimulai, saya berkeliling galeri, menjelaskan konsep di balik setiap lukisan kepada pengunjung. Banyak dari mereka mengatakan bahwa karya-karya saya sangat kuat dan inspiratif. Ada satu lukisan yang paling sering menarik perhatian, lukisan matahari terbit di atas lautan dingin. Dua siluet manusia yang saling menggenggam tangan. Beberapa pengunjung bahkan berkomentar bahwa lukisan itu terasa seperti simbol perdamaian dan cinta baru. Aku merasa seperti melihat harapan di sana, kata seorang wanita parubaya, matanya berkaca-kaca saat dia menatap lukisan itu. Seperti sesuatu yang indah bisa tumbuh dari puing-puing kehancuran. Komentarnya membuat saya tersentuh. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan melalui lukisan itu, bahwa meskipun hidup bisa begitu kejam, selalu ada harapan untuk memulai lagi. Namun, momen paling berkesan malam itu datang ketika saya melihat Dani masuk ke galeri. Awalnya, saya tidak memperhatikannya karena terlalu sibuk berbicara dengan pengunjung lain. Tapi ketika saya menoleh dan melihatnya berdiri di dekat pintu, wajahnya tampak pucat dan lesu. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu begitu percaya diri. Sekarang dia lebih mirip bayangan dari dirinya sendiri. Dia mencoba mendekati saya, tapi saya memberi isyarat agar dia tetap diam. Aku tidak ingin membuat keributan, kata saya pelan, suara saya dingin namun tenang. Aku hanya ingin menikmati malam ini tanpa gangguan. Dia mengangguk, matanya penuh penyesalan. Aku hanya ingin minta maaf, katanya pelan. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, Din. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Saya menatapnya sejenak, lalu menggelengkan. Kepala, maafmu tidak akan mengubah apapun, kata saya dengan nada tegas. Tapi aku sudah melepaskannya. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padamu. Ini adalah hidupku sekarang, dan aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya lagi. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, dia meninggalkan galeri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya merasa seperti beban terakhir yang masih tersisa. Di pundak saya akhirnya terangkat. Ini bukan lagi tentang dia, ini tentang saya dan masa depan saya.
setelah acara selesai, saya duduk di balkon apartemen saya bersama Raka. Malam itu, kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang masa depan, dan tentang apa yang ingin kami capai dalam hidup. Ada sesuatu dalam caranya menatap saya yang membuat saya merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku selalu percaya bahwa seni bisa menyembuhkan luka, katanya pelan, matanya menatap bintang-bintang di langit. Dan, aku senang bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Saya tersenyum, merasakan kehangatan yang lama tak saya rasakan. Terima kasih, kata saya, suara saya penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasa siap untuk menghadapinya. Dia mengangguk, lalu menggenggam tangan saya dengan lembut. Kita akan melalui semuanya bersama, katanya, suaranya penuh keyakinan. Esok harinya, saya bangun dengan perasaan ringan yang tak tergantikan. Saya berdiri di balkon apartemen saya, menatap matahari terbit yang memancarkan cahaya keemasan di ujung horizon. Saya merasa seperti sedang melihat awal baru, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang yang pernah merasa hancur oleh pengkhianatan atau kehilangan. Saya tidak lagi takut pada masa depan. Saya siap untuk menjalani babak baru dalam hidup saya, sebagai seorang seniman, sebagai seorang wanita mandiri, dan mungkin, suatu hari nanti, sebagai seseorang yang siap untuk mencintai lagi dengan tulus.